Hai, nama saya Nahnu dan ini teman toksik saya Dipta. Ini nama anggota kelompok kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Bapak Derajat Wicaksono selaku pengampu dosen mata kuliah advertising dan juga teman-temanku yang selalu senantiasa tabah sampai akhir. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dengan image building. Oke, mohon disimak ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pemasaran, kemudian image building dan juga keterkaitan antara pemasaran dengan image building dengan strategi pemasaran yang ada. Nah, apa sih itu pemasaran? Jadi menurut Sinta Agustin pada tahun 2011 bahwa pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan juga mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen hingga ke konsumen. Nah, apa sih itu image building? Jadi menurut Susanto dalam Farid Junior Nugroho juga pada tahun yang sama yaitu tahun 2011, citra merek atau brand image adalah apa yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap sebuah merek. Nah, untuk itu pembangunan sebuah citra merek terutama citra yang positif menjadi salah satu hal yang penting, sebab tanpa citra kuat dan positif sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan apa yang sudah ada. Dan pada saat yang sama mereka akan membayar harga yang pastinya lebih tinggi. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara pemasaran dengan image building dengan strategi pemasaran? Jadi kaitannya itu yaitu kita membahas tentang pengertian strategi pemasaran yang merupakan bagian dari manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran ini memiliki makna yaitu suatu usaha untuk merencanakan kemudian mengimplementasikan yang berisi dari kegiatan mengorganisasi, kemudian mengarahkan dan juga mengordinir serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran pada suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dalam kegiatan pemasaran maka diperlukan pembangunan citra yang positif agar dapat menarik konsumen baru dan terus mendapatkan kepercayaan terhadap konsumen yang sudah ada pada sebelumnya atau konsumen lama. Melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Anata, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh image building terhadap pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen saja, tetapi juga memberikan fasilitas bagaimana sih produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti pada apa yang dijelaskan oleh Susanto, membangun citra merek atau image building yang positif sangat penting untuk menarik pasar. Sehingga image building menjadi hal yang berperan penting dalam sebuah strategi pemasaran. Merek juga merupakan hal terpenting karena merek akan membawa citra suatu perusahaan. Merek itu sendiri adalah nama, istilah, tanda, atau desain, serta kombinasi dari semua yang memperlihatkan identitas produk maupun jasa dari satu penjual atau kelompok penjual, dan turut serta untuk membedakan produk tersebut dengan produk-produk pesaingnya. Cipcona pada tahun 2001 menjelaskan iklan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang produk maupun perusahaan dan juga secara tidak langsung dapat memicu pembelian segera. Iklan juga digunakan untuk mendidik dan membangun preferensi suatu merek. Informasi citra dapat dilihat dari logo maupun simbol yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili produknya, di mana simbol dan logo ini bukan hanya sebagai pembeda dari pesaing sejenis, namun juga dapat merefleksikan mutu serta visi misi perusahaan tersebut. Dalam sebuah strategi pemasaran, terdapat inti dari konsep pemasaran yang akan membangun citra. Yang pertama adalah kebutuhan.
Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila tidak puas, konsumen akan mencari produk ataupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang. Sehingga dibutuhkan perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menembus keterbatasan tersebut. Paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber daya. Yang ketiga adalah permintaan. Permintaan yaitu keinginan manusia akan produk spesifikasi yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Yang keempat adalah produk. Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan, dan permintaan, perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya. Mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan yang dialami oleh konsumen, mencari jawaban produk atau jasa yang sedang disukai, ataupun produk yang tidak disukai, dan juga lain-lain. Dengan kegiatan di atas, akhirnya perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi, sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya. Yang kelima adalah nilai pelanggan. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan juga jasa ini. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan juga hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keenam adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan. Yang ketujuh adalah mutu. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat ini ada istilahnya yaitu Total Quality Management, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Yang kedelapan adalah hubungan. Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Dengan kata lain, hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok, penyalur, guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam membangun citra. Di sini yang pertama ada mengidentifikasi target pasar. Nah, target pasar di sini merupakan hal yang sangat penting saat memulai suatu usaha. Target pasar juga sudah diketahui dapat memudahkan untuk menentukan jenis strategi dalam menentukan produk. Dalam target pasar ini harus ditentukan secara spesifik, seperti berdasarkan lokasi, umur, kebiasaan, budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada menentukan tujuan akhir bisnis, yaitu tujuan bisnis ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil setiap langkah untuk menjalankan suatu perusahaan. Tujuan bisnis yang tidak ditentukan dengan jelas bisa menyebabkan ketidakefektifan dalam melakukan pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menentukan brand persona. Nah, setelah tujuan bisnis sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah membangun pesona merek untuk membangun citra perusahaan. Contohnya saja seperti perusahaan yang bergerak dalam memproduksi barang kebutuhan rumah tangga. Tentu saja citra yang ditimbulkan seperti bisa memproduksi barang yang kuat dan tahan lama sebagai brand personanya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam menentukan brand ini adalah membuatnya lebih sederhana dan lebih relevan. Nah, yang terakhir ada mengembangkan pesan pemasaran. Di sini saat pesona brand sudah terbentuk, maka setelah itu dihubungkan dengan informasi pesan-pesan pemasaran yang disesuaikan dengan target pasar.
Pesan-pesan ini harus menunjukkan brand bisnis kepada pelanggan agar mereka tertarik dan membeli produk. Di sini kita juga bisa menggabungkan berbagai aspek unik yang bisa memberikan hasil di luar dari ekspektasi pelanggan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengembangkan berbagai promosi untuk menarik para pelanggan. Tentunya, kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, seperti public relation, konten pemasaran, dan media sosial. Nah, itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.